terakhir adalah matriks. Ya, matriks ini dibuat sebuah tabel, kemudian dia akan memilah-milah mana yang akan dipakai untuk sistem yang baru. Nah, ini merupakan cara seorang sistem analis, ya. Ini di mana kalian pelajari lebih detail. Kalian akan pelajari lebih detail ini nanti di mata kuliah pemodelan sistem informasi atau manajemen proyek. Nah, semestinya sih semester ini ambilnya ya, atau semester depan. Nah, itu dari sistem analis. Selanjutnya, selesai sistem analis adalah sistem desain. Ya, sistem desain ini boleh dibilang blueprint lah. Blueprint harus diformulasikan secara kompleks ya. Nah, harus ada input output analisis. Ya, harus jelas bagaimana data itu masuk, kemudian data itu diproses, kemudian data itu keluar menjadi informasi. Kemudian ada sistem flow charting, ada data flow diagram. Nah, ini ada tiga hal ini harus terpenuhi di dalam blueprint. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sistem implementasi ya. Sistem implementasi ini aktual carrying out of design plan. Jadi apa yang sudah direncanakan ini harus dapat dijalankan. Nah, apa saja teknik untuk atau tools untuk melakukan pendokumentasian? Kalau di mata kuliah ini dia tidak terlalu ngomong jauh, kita nggak bahas ERD, kita nggak bahas diagram activity. Program flowchart sama decision table. Nah, hanya tiga ini yang dibahas ya. Hanya dua ini yang dibahas. Program flowchart sama decision table. Oke. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana teknik menggunakan flowchart. Saya rasa ini semester 4 di sistem informasi seharusnya membangun atau menggambarkan suatu sistem menggunakan flowchart ini sudah paham ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah kita ngulang. Oke, muncul pertanyaan sekarang, apa itu flowchart? Saya yakin semuanya sudah belajar ya. Yang bisa menjawab flowchart saya kasih nilai kuis. Silakan menjawab, boleh dengan teks atau dengan suara. Pak, flowchart itu kan sebuah kayak diagram, Pak kan? Diagram yang ada. Ulangi Rival. Diagram, Pak. Itu kan diagram. Ulangi Rival. Flowchart itu Pak kan sebuah diagram, Pak. Misalnya di dalam diagram tuh ada data-datanya gitu Pak yang terurut. Flowchart itu diagram ya, diagram yang terurut. Nah, boleh. Ada yang lain? Murtada, Gilang, Rorisa, Nanda, Dedi. Siapa mau membantu? Apa definisi flowchart? Nah, Rorisa ada jawab nih. Adalah sebuah diagram. Apa dijawab Mbak Rorisa? Rorisa mengatakan adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Oke, bolehlah. Oke, ada lagi lain?
Ya, apa itu flowchart? Ya, kalau kita lihat dari definisi, ya, dari definisi ini kan ada flow, kemudian ada chart. Nah, kalau secara bahasa dia adalah chart itu kan gambar alir, flow itu aliran, ya, sehingga bisa didefinisikan diagram alir atau grafis alur. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat dari definisi lebih detail, flowchart merupakan simbol diagram yang menampilkan aliran data. Ya, kata kuncinya adalah menampilkan aliran data, simbol diagram. Nah, dan operator di dalam sistem tersebut. Apa maksud operator? Ini kan ada simbol-simbol diagram, ada kotak, ada bulat kan. Kalau dia mulai kan ada bulat, kalau dia ada peta, kemudian peta itu ada jenjang-jenjang seperti ini. Nah, itu semua kan ada makna-maknanya. Nah, ini yang dimaksud dengan flowchart. Jadi, diagram simbol yang menampilkan aliran data dan operator di dalam sistem. Nah, ini ya, kita lihat simbolnya. Simbol-simbol dasar ya. Simbolnya sebenarnya banyak sekali, tapi ini yang dasar-dasar saja. Nah, ada simbol input output, bentuknya jenjang-jenjang. Ada simbol proses, ada simbol flow line, ada simbol anotasi. Nah, kemudian ada simbol bulat misalkan untuk start, untuk memulai itu. Nah, seperti itu. Nah, simbol-simbol ini harus dapat dihafal. Nah, ini lebih lanjut ya, lebih lanjut simbol-simbol tersebut. Nah, ada punch card. Punch card ini berarti ada sistem kartu. Kemudian ada punch tape, ya, penyimpanan datanya bagaimana. Kemudian ada online storage, berarti disimpan data secara online. Kemudian ada magnetic tape, berarti datanya disimpan dalam bentuk magnet. Kemudian ada magnet disk, nah, bagaimana datanya disimpan. Nah, ini simbol-simbol tentang proses penyimpanan data. Kemudian ada simbol seperti di gambar ini, ada kotak, apa nama simbol ini. Kemudian ada lengkungan di bawah. Nah, itu berarti ada dokumen, ada output yang dihasilkan, ya, ada output yang dihasilkan. Kemudian ada manual input. Kemudian ada display, berarti outputnya bukan dalam bentuk dokumen, tapi dalam bentuk display. Kemudian ada communication link, ada offline storage. Nah, ini untuk input output. Kalau tadi ya untuk input output juga. Kemudian ada simbol untuk proses ya. Nah, kalau simbolnya seperti ini, jenjang genjang, maka itu maknanya decision. Ya, ada pertanyaan di situ. Iya atau tidak, keputusan ya. Kemudian ada predefined proses, ada preparation, kemudian ada manual operation, ada collected, ada auxiliary operation, ada merge, ada extract, ada sort. Nah, ini simbol untuk proses. Kemudian ada simbol tambahan lainnya. Nah, ada konektor, ada fix of konektor, ada terminal, ada transmittal tape, ada paralel mode. Nah, ini simbol-simbol tambahan lainnya. Nah, saya yakin kalian sudah jauh memahami ya tentang simbol-simbol ini.
Nah, untuk apa simbol ini digunakan di dalam flowchart? Simbol ini digunakan di dalam flowchart untuk merepresentasikan, untuk menggambarkan fungsi, ya, fungsi sebuah sistem informasi. Nah, simbol ini digunakan untuk merepresentasikan fungsi dari sebuah sistem informasi. Nah, normal direction of flow, aliran umumnya is from left to right and top to bottom. Umumnya alirannya itu kalau enggak dari atas, kalau flowchart biasa dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Nah, nanti kita bisa lihat. Nah, itu dalam flowchart. Oke, contoh misalkan. Nah, ini normal direction flow. Misalkan ada invoice. Kalau simbolnya seperti warna hijau ini, berarti kan ada kertas ya. Ada kertas yang kita terima. Katakanlah kertas ini invoice nih. Bond, kwitansi. Nah, kertas ini kita terima, kemudian dilakukan review. Setelah direview, di approve. Nah, maka akan keluar namanya approved invoice. Jadi dikasih tempel lah. Nah, itu kan juga suatu sistem ya. Walaupun misalkan manual. Mana misalkan manual? Misalkan saya dari distributor. Dari distributor bawa barang 10 dus Indomie misalkan. Kemudian Indomie tersebut diterima oleh orang gudang. Kemudian Indomie tersebut dihitung oleh orang gudang. Sesuai nggak dengan invoice? Oh, sesuai. Selanjutnya invoice tersebut dia bawa ke pimpinan. Katakanlah ke saya dia bawa. Kemudian setelah saya tanya-tanya, betul jumlah minyak sesuai, betul. Ini sudah sesuai. Kalau sudah yakin, maka kita stempel. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini normal direction. Nah, kalau ini simbol terbalik ya. Reverse flow show with arrowhead. Jadi ada namanya ini kepala panah ini ya. Nah, kepala panah ini akan menunjukkan kemana aliran datanya. Jadi ini reverse, kebalikan dari yang sebelumnya. Nah, kemudian ada konektor simbol misalkan. Di toko, invoice yang sudah di-approve dikasih ke si A. Misalkan si A belanja barang, kemudian muncul invoice. Invoice tersebut di-approve. Kemudian si A selesai. Nah, ini namanya konektor simbol. Kemudian ada bidirectional flow, show with arrowhead. Nah, apa bidirectional itu? Bidirectional itu dua arah ya. Bisa dilihat di yang warna kuning itu. Vendor file. Ada ke kiri, ada ke kanan. Nah, itu juga dimungkinkan di dalam algoritma. Oke, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau malu-malu bertanya di live, boleh bertanya sambil chat ya.
Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita jeda 5 menit, sudah jam 3, ya. Kita jeda sebentar, nanti kita akan lanjutkan kembali. Zoom merupakan salah satu aplikasi video conference yang popularitasnya meroket sejak pandemi COVID-19. Tak terkecuali di Indonesia, beberapa bulan belakangan ini banyak rapat, seminar, dan diskusi daring atau semacamnya yang berlangsung di Zoom. Universitas Ubudiyah Indonesia sedang melaksanakan perkuliahan secara online melalui Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung di UB On TV channel 57 UHF. Untuk kamu yang belum tahu, berikut cara download aplikasi Zoom di smartphone. Buka aplikasi Google Play Store, ketik Zoom di kolom pencarian. Kamu akan menemukan aplikasi dengan ikon kamera putih biru bernama Zoom Cloud Meetings. Klik install, tunggu hingga proses download selesai. Selanjutnya, setelah proses download dan instalasi selesai, buka aplikasi Zoom. Kamu akan menemukan 3 pilihan: Join a Meeting, Sign Up, Sign In. Untuk kamu yang ingin mengunduh atau download Zoom di laptop, maka dapat melihat tutorialnya sebagai berikut ini. Pastikan laptop kamu terhubung ke jaringan internet, buka browser, kunjungi situs resmi Zoom atau ketik zoom.us pada bagian alamat, masuk ke halaman Download Center dan tekan tombol download. Akan muncul menu pop-up download dan tekan tombol save file. Tunggu hingga proses pengunduhan selesai. Jalankan file tersebut untuk memulai install Zoom di laptop Anda. Selamat, kamu telah berhasil mengunduh dan menginstal Zoom di laptop. Untuk join Zoom Meeting sebenarnya ada beberapa opsi. Paling pertama adalah melalui undangan email. Buka email dan klik undangan untuk bergabung. Setelahnya, kamu akan diminta untuk mengunduh atau meluncurkan Zoom. Opsi kedua adalah join Zoom Meeting melalui aplikasi Zoom. Kamu tinggal masuk ke aplikasi, lalu meeting yang ada di bagian atas untuk melihat semua undangan rapat. Pilih rapat yang ingin dihadiri, kemudian pilih join. Berikut tutorialnya. Buka aplikasi Zoom Cloud Meeting. Setelah aplikasi Zoom telah terpasang di HP, laptop, ataupun PC, silakan buka aplikasi tersebut di desktop atau HP. Tekan Join Meeting. Setelah masuk ke menu utama, kamu bisa langsung menekan Join a Meeting. Tanpa memiliki akun Zoom, sebenarnya Anda sudah bisa ikut bergabung ke dalam pertemuan online. Namun, bila ingin memiliki akun, Anda bisa login terlebih dahulu. Masukkan ID meeting, dan selamat, Anda telah bergabung untuk meeting online. Universitas Ubudiyah Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB On TV.
Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiah Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom Meng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB On TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now. Untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal computer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon,
di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan. Zoom merupakan salah satu aplikasi video conference yang popularitasnya meroket sejak pandemi COVID-19. Tak terkecuali di Indonesia, beberapa bulan belakangan ini banyak rapat, seminar, dan diskusi daring atau semacamnya yang berlangsung di Zoom. Universitas Ubudiyah Indonesia sedang melaksanakan perkuliahan secara online melalui Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung di UB On TV channel 57 UHF. Untuk kamu yang belum tahu, berikut cara download aplikasi Zoom di smartphone. Buka aplikasi Google Play Store, ketik Zoom di kolom pencarian. Kamu akan menemukan aplikasi dengan ikon kamera putih biru bernama Zoom Cloud Meetings. Klik install, tunggu hingga proses download selesai. Selanjutnya, setelah proses download dan instalasi selesai, buka aplikasi Zoom. Kamu akan menemukan 3 pilihan: Join a Meeting, Sign Up, Sign In. Untuk kamu yang ingin mengunduh atau download Zoom di laptop, maka dapat melihat tutorialnya sebagai berikut ini. Pastikan laptop kamu terhubung ke jaringan internet, buka browser, kunjungi situs resmi Zoom atau ketik zoom.us pada bagian alamat, masuk ke halaman Download Center dan tekan tombol download. Akan muncul menu pop-up download dan tekan tombol save file. Tunggu hingga proses pengunduhan selesai. Jalankan file tersebut untuk memulai install Zoom di laptop Anda. Selamat, kamu telah berhasil mengunduh dan menginstal Zoom di laptop. Untuk join Zoom Meeting sebenarnya ada beberapa opsi. Paling pertama adalah melalui undangan email. Buka email dan klik undangan untuk bergabung. Setelahnya, kamu akan diminta untuk mengunduh atau meluncurkan Zoom. Opsi kedua adalah join Zoom Meeting melalui aplikasi Zoom. Kamu tinggal masuk ke aplikasi, lalu meeting yang ada di bagian atas untuk melihat semua undangan rapat. Pilih rapat yang ingin dihadiri, kemudian pilih join. Berikut tutorialnya. Buka aplikasi Zoom Cloud Meeting. Setelah aplikasi Zoom telah terpasang di HP, laptop, ataupun PC, silakan buka aplikasi tersebut di desktop atau HP. Tekan Join Meeting. Setelah masuk ke menu utama, kamu bisa langsung menekan Join a Meeting. Tanpa memiliki akun Zoom, sebenarnya Anda sudah bisa ikut bergabung ke dalam pertemuan online. Namun, bila ingin memiliki akun, Anda bisa login terlebih dahulu. Masukkan ID meeting.
dan selamat Anda telah bergabung untuk meeting online. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiyah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now. Untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal komputer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan. Baik, kita lanjutkan materi-materinya, yaitu tentang bagaimana menyusun analisa sistem ya, atau dikenal dengan HIPO kalau di sini ya. Nah, di sini kita akan melihat analisa dari input, proses, output, dan relasinya ya, relasinya. Nah, jadi kita bisa melihat hierarki input, proses, output. Misalkan di sini ada IPO ya. IPO chartnya misalkan sistem payroll. Dibutuhkan satu sistem namanya sistem payroll, penggajian. Kemudian autornya siapa? Autornya Mr. Fogg misalkan. Description-nya adalah kalkulasi, gross pay, menghitung pembayaran kotor ya, upah kotor. Nah, gross pay.
Kemudian chart numbernya 3.1. Nah, tanggalnya tanggal 6 bulan 9 tahun sekian misalkan. Nah, apa saja inputnya? Kita bisa lihat di sini inputnya payroll job record, payroll master file. Nah, apa ini payroll job record? Presensi ya, absen. Kalau absensinya menggunakan fingerprint, maka rekaman data fingerprint itu sebagai input. Kemudian map payroll master file. Payroll master file ini kan berarti ada nama karyawan, ada pangkat karyawan dan seterusnya. Nah, ini yang diproses. Ya. Kemudian setelah menerima masukan dari payroll job record, apakah itu mesin, apakah itu Excel, apakah itu manual, absen kemudian di input. Nah, itu inputnya. Kemudian oleh si sistem dilakukan proses. Apa prosesnya? Melakukan akumulasi jam kerja. Dari job record itu kan ketahuan nih, si A masuk tanggal sekian dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian tanggal 2 misalkan jam sekian sampai jam sekian. Tanggal 3 dari jam 8 sampai jam 5. Tanggal 10 dari jam 2 sampai jam 1 misalkan. Nah, si sistem menganalisa atas nama misalkan Mr. Fogg tadi, si Mr. Fogg ini berapa jam dia kerja selama 1 bulan itu. Selanjutnya setelah dilakukan akumulasi, maka si sistem akan mencari find correct pay rate. Ya, dia akan mencari rate yang tepat untuk gaji si Mr. Fogg. Kemudian dilakukan perhitungan, dilakukan komputasi, compute gross pay. Ya boleh, jadi compute gross pay ini perkalian ya, jumlah jam kerja dikali rate gaji dia. Kemunculah gaji kotornya berapa. Kemudian outputnya apa? Gross pay record, ya, daftar gaji kotor. Nah, payroll master file. Kemudian error message. Nah, artinya ada 3 input. Kalau error ya error. Kalau keluar daftar gaji ya daftar gaji. Atau payroll master file. Nah, ini outputnya. Kemudian dicobalah desain ilustrasinya. Nah, yang pertama ada payroll system. Nah, payroll system itu ada data yang pertama ya, nomor 1 payroll system. Nomor 2 ada data preparation. Ya, kemudian ada processing, ada review. Nah, di gambar ini kita fokus dulu ke processing misalkan. Nah, di processing ini nanti akan terbagi 2 lagi. Nah, namanya calculate gross pay sama calculate net pay. Tapi pada sistem ini kita nggak membahas calculate net pay. Kita membahasnya kan calculate gross pay ya, sesuai judul dari tabel yang kita lihat di awal tadi. Selanjutnya 3.11 ya, turunan dari calculate gross pay adalah accumulate hours work. Jadi ada berapa jumlah jam kerja ya dari si pegawai tersebut. Selanjutnya dilakukan find correct pay rate. Dia cari rate gaji terhadap si karyawan tersebut. Nah, yang ketiga dilakukan komputasi, dilakukan perhitungan gross pay-nya berapa. Ya, gross pay saya paling sederhana ya accumulate dikali dengan pay rate. Nah, ini. Nah, setiap nomor-nomor ini nanti akan lebih detail lagi di dalam chart IPO namanya. Jadi di dalam sistem flowchart dia mengidentifikasi secara keseluruhan aliran dari operasi sistem. Nah, ini dia akan mengidentifikasi secara keseluruhan sistem operasinya. Nah, ya ada sistem flowchart, ada program flowchart. Kalau program flowchart dia lebih detail. Ya, dia lebih detail dan concern terhadap individual processing function ya. Ini yang dilakukan. Ada beberapa simbol
yang akan dipakai. Misalkan terminator, ya, proses, kemudian data store. Nah, ini simbol yang akan dipakai. Ini contoh sistemnya. Oke. Nah, ini payroll data, ya. Payroll data ini datangnya dari mana? Datangnya dari timekeeping. Ya, timekeeping ini bisa jadi orang, bisa jadi mesin, presensi lah, absen. Nah, kemudian masuk sebagai payroll data. Kemudian paycheck itu akan berakibat kepada si employee. Nah, selanjutnya proses payroll data ini akan ya dibandingkan lah, ya dibuat payroll detail ya. Payroll detail terhadap masing-masing karyawan, jam waktu kerjanya sampai berapa. Nah, selanjutnya timekeeping memberikan payroll datanya, absensinya, jam masuknya, jam keluarnya, kemudian dilakukan verifikasi data. Nah, apabila statusnya sesuai, maka akan keluar nominal berapa yang harus dia gaji. Nah, selanjutnya baru dihitung net pay-nya berapa. Ya, net pay, update employee file, kemudian proses payroll jurnal, baru masuk ke jurnal data. Jurnal data ini yang kita pelajari minggu lalu ya, pekan lalu, bagaimana menjurnal transaksi. Kemudian dilakukan paycheck. Nah, ini sudah selesai sistemnya bekerja. Makanya kenapa sistem informasi akuntansi ini dia bagian dari sistem informasi manajemen. Karena sebenarnya payroll ini kan bukan aplikasi sistem akuntansi, tapi dia terkait dengan sistem akuntansi nantinya setelah dilakukan pembayaran. Baik, kemudian ada satu lagi namanya diagram diagram activity ya, diagram activity ya. Nah, diagram activity ini dia akan memperlihatkan aktor, misalkan siapa yang bertindak di sini, siapa yang bertindak di sini, siapa yang bertindak di sini. Nah, di sini ada akun payable namanya. Kemudian di sini ada purchasing agent, kemudian ada receiving, ada store. Nah, ini masing-masing ini akan memiliki tugasnya sendiri-sendiri sehingga sistem itu kita bisa melihat lebih detail dan komplit. Nah, ini contoh misalkan. Nah, misalkan dari toko ya. Toko ada permintaan pembelian misalkan, atau ada permintaan penjualan. Kemudian processing agent dia melakukan rekuisisi. Nah, ya dari sini atau masuk ke controller. Nah, kemudian dilakukan proses order oleh ya diterima. Kemudian ini jadi proses order, masuk ke vendor, kemudian mengirim barangnya, baru barangnya kembali lagi ke proses order, kembali ke toko. Nah, ini kita bisa melihat lebih detail ya flow-nya berdasarkan aktor. Aktor itu ya misalkan toko, ini kan toko, ada yang gudang, receiving, ada agennya, ada akun payable dan seterusnya. Baik, nah kira-kira demikianlah kita mendesain atau mempelajari, ini contoh kecil ya,
contoh kecil bagaimana kita melihat satu transaksi kecil seperti pembayaran gaji, kemudian misalkan contoh yang di depan ini adalah penjualan barang. Nah, sebenarnya proses akuntansi ini sangat kompleks. Saya ambil contoh nih, misalkan sistem yang kita buat, ya. Pekan lalu saya ingin menunjukkan sistem yang kita buat untuk travel. Nah, ini alurnya sangat panjang, dimulai dari pendaftaran jamaah, kemudian jamaah membayar. Nah, proses pembayarannya itu dia akan dilakukan pencatatan, penjurnalan dan seterusnya. Kalau mudah-mudahan ini bisa kita buka hari ini. Nah, ini coba saya buka ya. Ini contoh aplikasi ini contoh sistem akuntansi travel yang kita buat. Nah, sebenarnya ini sudah terintegrasi dengan website, ya, sudah terintegrasi dengan website. Jadi, misalkan ada jamaah nih, ada jamaah mau beli paket di sini. Nah, ini kan sebenarnya bukan sistem akuntansi beli paket di sini. Ini adalah sistem e-commerce misalkan, ya, sistem ya anggaplah SIM lah, sistem informasi manajemen. Nah, jadi sistem dari sini nanti misalkan ada yang beli paket ini, misalkan dia melakukan proses pembelian paket ini, dia tertarik, dia beli, kemudian datanya tersimpan di sini. Nah, datanya tersimpan di dalam sistem ini. Nah, di sini seluruh transaksi ini sebenarnya bukan bagian daripada akuntansi, tapi dia berelasi dengan akuntansi, sama seperti yang tadi saya perlihatkan yang payroll ya. Payroll itu kan dia sistem tersendiri, dia bukan akuntansi, tapi dia akan terhubung, jurnalnya nanti akan terhubung dengan akuntansi. Misalkan dia gajinya sudah dibayar atau bagaimana. Nah, akuntansinya di mana? Nah, kita pergi ke laporan. Di sini ada jurnal. Nah, berbeda dengan sistem yang saya buat ini, jurnalnya tidak bisa diisi manual di sini. Nah, jadi jurnal ini akan terbentuk secara otomatis. Apabila ada transaksi di tiket, ada transaksi di refund tiket, ada kas masuk, ada penjualan visa, ada penjualan hotel misalkan. Nah, setiap ada transaksi di sini, maka itu akan terjadi proses penjurnalan secara otomatis. Nah, ini yang saya buat lebih sederhana sehingga orang tidak perlu mengerti akuntansi. Nah, apa kekurangan dari Excel yang tadi kita belajar itu yang di awal pertemuan? Kekurangannya adalah orang harus mengerti akuntansi baru bisa menginput. Ya, minimal orang harus mengerti penjurnalan baru dia bisa menginput data tersebut. Nah, tapi kita kan nggak mungkin mengajarkan orang penjurnalan, sedangkan yang menggunakan aplikasi itu dengan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga kita otomatisasilah di sini. Nah, sama juga dengan nanti kita akan belajar akurat misalkan. Nah, di akurat itu juga akan ada sisi otomatisasi, ada juga sisi yang nggak otomatis. Nah, apabila ada transaksi yang tidak berhubungan dengan di sini, bagaimana? Nah, maka kita sudah menyediakan satu tempat, yaitu kas masuk dan kas keluar. Nah, di sini baru si operator itu bisa memilih akun mana yang terlibat. Ya, terlibat dari sisi debit atau kredit, dia pilih. Kalau ternyata akunnya berlapis-lapis gitu, misalkan kayak barang ya, ada penjualan, berarti kan di debit itu ada kas,
Kemudian di kredit itu ada pendapatan ya. Mana pendapatan? Nah, katakanlah pendapatan. Nah, terus katakanlah ini 1 juta. Nah, tapi dia nggak berhenti di situ. Transaksi ini nggak berhenti di situ. Artinya ada saldo yang dia kurangi. Katakanlah saldo Lion Air. Nah, artinya saldo dikurangi, berarti kan ada modal. Ada modal dia keluarkan untuk mendapatkan pendapatan ini kan. Nah, di sini kita pilih HPP, akun 5 misalkan. Nah, HPP tiket. Nah, berapa HPP tiket? 800. Nah, kalau ini diinput, maka secara otomatis di jurnal itu akan ada 2 baris nanti. Nah, sama seperti di Excel. Nah, di Excel kita belum belajar kalau dia ada stok barang, ada aset dan sebagainya kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, bisa jadi nanti ada 3 lagi. Ada 3. Di sini pendapatan tiket, kas masuk misalnya 800.000. Ya, 800.000 dia bayar. 200.000 dia utang. Nah, dia utang 200.000. Maka kita harus tambah row lagi. Ya. Di sini ada piutang namanya. Nah, piutang. Nah, di sini ada namanya pendapatan paket. Nah, akun berapa tadi? 42003, 42003. Nah, berapa? 200.000. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, ini transaksi kalau dia dibuat manual. Jadi semua sistem itu ya bisa didesain ya. Bisa didesain sedemikian rupa. Baik, ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan dari pendokumentasian sistem. Nah, kenapa saya bilang SIA itu terhubung dengan SIM? Nah, begitu data di sini ada data jamaah, kemudian di sini di paket misalkan daftar paket. Kita di dalam ini akan ada transaksi yang lebih besar lagi. Nah, misalkan data jamaah bagaimana, kemudian manifestnya bagaimana, syaratnya apakah sudah dilengkapi. Nah, absensi kalau dia ada manasik, kemudian menentukan kamar. Nah, jadi sistem ini sudah kompleks untuk travel. Jadi bisa atur kamar, atur bus, atur mitra dan sebagainya. Nah, dan ada pengeluaran, misalkan di paket tersebut ada pengeluaran, nah juga sudah bisa diatur. Nah, itu semua akan terhubung dengan sistem akuntansi di dalam sistem ini juga. Nah, seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Berhubung sudah mau asar ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia. Universitas Umudia Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB On TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini,